Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusi MPD TV. Mahasiswi sobat-sobat di channel yang berbahagia di hari ini. Kesempatan yang berbahagia ini saya akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan education Islamik yang terbaik. Nah, lihat bagaimana proses presentasi tugas-tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang akan mempresentasikan tugas kuliah berikut ini. Perkenalkan, nama saya Anang Taufik Rohman dengan nomor induk registrasi mahasiswa 12 14 21 19 155 semester 5B Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas bab 3 dengan judul teori dan tinjauan pustaka sebagaimana tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan Islam sebagai dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas dari bab 3, yakni teori dan tinjauan pustaka. Adapun yang pertama yaitu pendahuluan. Suatu pondasi dalam teori dari suatu penelitian tertentu atau karya ilmiah sering juga disebut sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Salah satu contohnya, karya tulis yang penting adalah tulisan itu berdasarkan riset, melalui penelitian atau kajian teori yang diperoleh dari kesimpulan-kesimpulan ataupun pendapat-pendapat para ahli. Kemudian dirumuskan pada pendapat baru. Penulis juga harus belajar dan melatih dirinya untuk mengatasi masalah-masalah yang sulit. Bagaimana mengekspresikan semua bahan-bahan dari berbagai macam sumber menjadi suatu karya tulis yang memiliki bobot ilmiah. Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka atau literatur review merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Yang kedua, yakni teori penelitian. Penyajian teori dalam landasan teori dianggap tidak terlalu sulit karena bersumber dari bacaan-bacaan. Akibatnya terjadilah penyajian materi yang tidak proporsional, yaitu mengambil banyak teori walaupun tidak mendasari bidang yang diteliti. Jadi seharusnya teori yang dikemukakan harus benar-benar menjadi dasar bidang yang diteliti. Ada dua istilah yang perlu dijelaskan sebelum mendefinisikan teori, yakni konsep dan proposisi. Konsep merujuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak. Kemudian keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep atau lebih. Sebuah realitas sosial dalam analisis yang lebih sederhana dapat digambarkan sebagai suatu proposisi. Akan tetapi, sebuah realitas dapat digambarkan sebagai beberapa hubungan antar konsep dan proposisi. Fungsi teori dalam proses penelitian, yakni yang pertama, memberi pola dalam proses interpretasi data. Teori menyediakan berbagai argumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memberi penafsiran atas hasil penelitian yang dikelola. Yang kedua, menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. Teori membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, masuk pembahasan proses penelitian kuantitatif. Proses penelitian pada dasarnya melibatkan proses dedukatif dan induktif secara berkesinambungan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melakukan dedukasi teori dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, yakni peneliti menguji atau memverifikasi teori. Yang kedua, menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian melalui konseptualisasi teori. Yang ketiga,
Peneliti mendefinisikan dan melakukan operasionalisasi variabel berdasarkan teori. Yang keempat, peneliti melakukan pengukuran atau mengobservasi variabel menggunakan instrumen penelitian. Memasuki pembahasan yang ketiga, yakni tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ataupun literatur review merupakan salah satu bab yang hampir selalu ditemukan dalam proposal penelitian dan laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Tinjauan pustaka tidak ditemukan dalam sebuah artikel jurnal ilmiah atau proceeding seminar ilmiah, dan fungsi tinjauan pustaka di sini adalah diambil oleh bagian pendahuluan. Di luar negeri, orang sering juga menerbitkan literatur review sebagai artikel dalam jurnal ilmiah. Selanjutnya, membuat tinjauan pustaka yang baik tidaklah mudah dan memerlukan keterampilan dan usaha dari kita. Perlu diketahui bahwa tinjauan pustaka bukan hanya sekedar daftar hasil penelitian sebelumnya yang sudah diterbitkan. Lebih daripada itu, kita harus melakukan evaluasi dan intensitas sehingga sebuah tinjauan pustaka yang kita hasilkan memiliki nilai akademik yang tinggi. Memasuki pembahasan yang keempat, yakni fungsi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah tesis atau disertasi. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi adanya tinjauan pustaka dalam tulisan ilmiah sebagaimana yang ditayangkan oleh Yale University Library.